Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke YouTube My Channel. Sebelumnya di-subscribe dulu ya, biar aku semangat untuk membuat video. Nah, kali ini kita akan membahas materi batik tentang pengertian batik dan jenis-jenis batik atau berbagai macam batik. Jadi, batik itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti amba dan tik. Amba yaitu artinya menulis dan tik yaitu artinya titik. Kata batik merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan oleh malam yang diaplikasikan ke atas kain sehingga menahan masuknya bahan pewarna. Jadi, batik itu menggambar di atas kain menggunakan alat bernama canting dan bahan malam sehingga warna tidak bisa meresap ke dalam kain. Sejarah batik. Batik berasal dari zaman nenek moyang yang ditulis atau dilukis pada kain. Saat itu motifnya hanya berpola binatang dan tanaman. Namun dalam sejarah perkembangannya, batik sekarang mengalami perkembangan dengan pola atau corak lukisan. Teknik batik atau macam-macam batik itu ada 4. Yang pertama adalah teknik batik tulis. Teknik batik tulis adalah teknik membuat dengan menggunakan alat yang disebut canting. Canting terbuat dari tembaga ringan dan berbentuk seperti teko kecil dengan corong di ujungnya. Canting ini berfungsi untuk menorehkan cairan malam pada sebagian pola. Saat kain dimasukkan ke dalam larutan pewarna, bagian yang tertutup malam tidak terkena warna. Membatik dengan canting bisa disebut dengan teknik membatik tradisional atau membatik tulis. Yang kedua ada teknik batik printing atau cap. Teknik ini menggunakan canting cap sebagai alat untuk membatik. Canting cap merupakan kepingan logam atau plat berisi gambar yang agak menonjol. Permukaan canting cap yang menonjol dicelupkan dalam cairan malam atau lilin batik, selanjutnya dicapkan pada kain. Proses batik cap lebih cepat daripada batik tulis. Jadi, kenapa harga batik tulis itu lebih mahal? Karena batik tulis itu untuk proses pembuatannya itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi, batik tulis lebih mahal daripada batik cap. Untuk canting capnya ini berupa seperti ini ya. Ini sudah ada gambarnya, sehingga kita tinggal cap, cap, cap. Selesai. Yang ketiga ada teknik batik ikat celup. Teknik ikat celup merupakan pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat sebagian kain, kemudian dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Setelah diangkat dari larutan pewarna dan ikatan dibuka, bagian yang diikat tidak terkena warna. Jadi kainnya diikat menggunakan karet atau menggunakan tali. Kemudian setelah semuanya diikat sesuai dengan pola, kita warna, kemudian ditiriskan dan kita buka ikatannya.
Ketika kita buka ikatannya, maka ikatannya akan berwarna putih. Karena ikatan itu tidak bisa meresap warna. Jadi disebut batik ikat celup. Yang terakhir ada batik shibori. Jadi batik shibori ini teknik pewarnaan kain yang mengandalkan ikatan atau lipatan dan celupan. Jadi kalau shibori ini kita bermain dengan lipatan. Kainnya dilipat sesuai dengan yang diinginkan, kemudian dicelup ke pewarna, kemudian lipatannya kita lepas. Jadi seperti membentuk kotak, membentuk garis-garis. Nah, seperti itu kalau shibori. Nah, itu tadi teknik-teknik atau berbagai macam batik. Ada 4, yaitu teknik batik tulis, teknik batik cap, teknik batik ikat celup, dan yang terakhir shibori. Oke, itu tadi kita sudah membahas tentang pengertian batik, sejarah batik, dan berbagai macam batik. Nah, untuk batik printing itu proses pembuatannya menggunakan komputer. Jadi, batik printing itu disebut batik bukan batik. Kenapa? Karena batik printing itu proses pembuatannya tidak ada tutup celup atau menghalangi warna, sehingga batik printing itu disebut batik bukan batik, hanya kain yang diberi motif batik atau kain yang bergambar batik. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila banyak salah, mohon maaf. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.